swatantranews.com. MTQ tahun 2021 barangkali sebelumnya kita sebenarnya sudah siap akan laksanakan di bulan ini, namun karena sesuatu hal ya, karena ini kan MTQ sudah tradisi ya, kita ada utusan perwakilan dari kecamatan. Nah, oleh karena itu, karena kemarin kecamatan pun anggarannya direfocusing di kegiatan MTQ tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, maka kemarin disepakati oleh kita awalnya kita akan laksanakan MTQ walaupun tanpa anggaran kecamatan dengan pola rekrutmen. Namun karena sudah tidak menjadi kebiasaan ya, di kita selalu ada utusan kecamatan, ketua umum dalam hal ini Pak Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak Eryana Suyatna MSI, beliau melobilah tim anggaran untuk mengalokasikan kembali anggaran untuk hanya pengiriman kafilah gitu. Jadi alhamdulillah hasil lobby beliau bersama tim anggaran dan juga untuk kemaslahatan umat di ACC sebesar 50 juta per kecamatan. Nah, sehingga pelaksanaannya ya mungkin menunggu penetapan APBD perubahan. Nah, biasanya paling cepat itu Oktober akhir ya, dan mungkin kita di bulan November lah kita akan laksanakan MTQ kecamatan MTQ tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2021. Nah, untuk sekarang karena masih pandemik ya, dan kebetulan kemarin sebenarnya hasil raker kita LPTQ di tahun 2020 sudah ditetapkan bahwa Sukawangi itu disepakati menjadi tuan rumah. Namun karena kondisinya masih pandemik dan di Sukawangi tidak ada penginapan ya, tidak ada penginapan. Beda hal waktu tahun 2020 ditetapkan di Cikarang Pusat, di sini sudah ada hotel, sudah ada penginapan. Jadi kita masih bisa laksanakan ada tuan rumah. Namun untuk tahun ini barangkali pemerintah Kabupaten Bekasi yang jadi tuan rumah. Jadi kita laksanakan di sekitar Pemda, mungkin yang akan jadi venue lokasinya di Gedung Lubah Mukti, di masjid, di kantor Kementerian Agama, dan mungkin juga ada yang di hotel. Kalau di kecamatan di rumah-rumah penduduk malah bagus lebih akrab dengan penduduk itu kan, bisa ada untuk disewa buat kafilah gitu. Ya, dalam satu hal mungkin seperti itu kalau normal. Kalau tidak normal, mendatangkan gerombolan sekumpulan kafilah ya kan ke dalam satu lokasi wilayah kecamatan kan juga menjadi, jadi alasan intinya karena pandemi kerumunan baru. jadi harus di hotel gitu Pak ya? Ya, jadi tahun lalu pun kita kan di hotel. Iya. Tahun lalu semua kafilah di hotel. Kenapa? Karena hotel lebih prosedur prokesnya lebih ketat gitu. Dan kita pun nanti akan menerapkan prokes. Jadi sebelum ini kafilahnya juga harus lulus tes semua segala macam. Karena tahun lalu pun cukup bersih. Tapi nggak online kan ya? Biasa kan? Enggak, Offline, karena begini, karena kita selama ini pun di tingkat provinsi dan tingkat nasional itu tidak ada yang tapi kita buat sistemnya terjadwal. Jadi menghindari kerumunan, kita jadwal misalnya per kecamatan 3 sampai 5 kecamatan per hari misalnya. Jadi kan kalau misalnya 3 hari atau 4 hari itu bisa selesai dan tidak terlalu berkerumun. Dan itu pun pada saatnya pelaksanaan juga kita tetapkan protokol kesehatan. Gini Pak, salah satu ciri khas MTQ adalah defile ya, pawai ta'arub. Apakah itu diadakan untuk tahun ini atau tidak? Tidak ada. Sebagaimana tahun lalu yang nggak ada juga, tidak ada. Dan yang pembukaan pada saat pembukaan pun hanya dibatasi, hanya LPTQ saja, jajaran Kementerian Agama, para pembina, juga para tamu undangan pun dibatasi. Hanya eselon 2 dan kecamatan saja. Yang lainnya nggak ada yang kita undang. Ajang MTQ ini bisa diwajibkan nggak misalnya harus katakan
dari kecamatan tersempat gitu loh Pak. Iya, Bisa. jadi kan memang utusan perwakilan kecamatan. Ya, kalau perwakilan bisa aja dari kayak tahun lalu, mohon maaf Pak ya, ada disinyalir dari daerah lain. Oh, kebijakan yang sekarang pun memang di provinsi itu bahasanya yang penting ber-NIK Jawa Barat gitu. Jawa Barat ya. Niknya Jabar. Jadi ya pada prinsipnya kita membuka peluang sebesar-besarnya kepada seluruh warga untuk menerapkan ya itu tadi, untuk kita muliakan orang-orang yang memang mau berdekat diri, mendekatkan diri dengan Al-Quran. Hal ini katanya begini Pak, kita ketahui di Kota Bekasi juga banyak pesantren Pak, yang terkenal banget misalnya At-Taqwa, kan begitu Pak. Kemudian di Taglampuri juga ada, kan begitu. Daerah hampir di 23 kecamatan punya pesantren, baik pesantren tahfidz maupun pesantren biasa. Nah ini apakah memang sengaja tidak diberdayakan dari sejak dini untuk ikut MTQ, sehingga kedepannya kita punya katakanlah qori-qoriah Kabupaten Bekasi yang memang mumpuni Pak? Ya, jadi kalau agenda kerja ke depan barangkali nanti kita akan evaluasi terkait dengan pola pembinaan. Pola pembinaan kita barangkali lebih dekat kepada pesantren. Tapi memang untuk kali ini ya kita masih mengandalkan utusan kecamatan. Jadi masing-masing kecamatan itu kan ada penyuluh agamanya juga, sama-sama dengan LPTQ kecamatan. Mereka yang merekrut itu, ya baik dari pesantren mau dari manapun. Kadang kan juga ada santri yang orang Bekasi yang sedang belajar di luar daerah. Ya itu bisa pengecualian Pak. Ya. Nah, kalau misalnya santri kayak saya contoh identik MTQ di kita itu Alwi dari Serang Baru. Ya. Kan begitu kan, identik kan begitu Pak. Apakah kita nggak mau menerapkan alwi-alwi yang lain gitu loh Pak? Loh, tetap iya, makanya ajak kompetisi ini. Nanti kan kembali ke utusan kecamatan, mereka menghadirkan siapa? Ya. Gitu. Maksud saya, potensi itu digali dari kecamatan. maksud saya walaupun misalnya ada LPTQ Jawa Barat mengatakan bahwa selama NIK-nya Jawa Barat bisa memperkuat katakanlah salah satu kecamatan di kita, gitu. Nah, mungkin nggak dibuat peraturan untuk MTQ kali ini dan kedepannya barangkali gitu ya, bahwa untuk utusan kecamatan wajib yang daerah dari pesantren ya, yang punya pesantren wajib menyisipkan, katakanlah begitu, menyisipkan santri-santri dari pesantren tersebut. Iya, boleh-boleh aja. Kalau saya sih pada prinsipnya dengan senang hati lah melaksanakan yang keinginan-keinginan seperti itu. Cuman ya ini kembali kepada utusan kecamatan tadi. Utusan kecamatannya mau menghadirkan dari lokal setempat atau tidak. Karena kan harus kita bedakan antara pembinaan dengan pencapaian prestasi. Nah, kalau memang yang dikejarnya tadi Pembinaan, gitu, barangkali kita mengesampingkan dulu prestasi. Karena pembinaan itu harus tidak cukup sebentar, perlu waktu. Ngomong-ngomong yang pesannya Pak untuk nanti para kecamatan dalam melaksanakan MTQ ini. Pesan saya barangkali ya yang penting yang pertama silakan kecamatan menggali potensi yang ada di wilayahnya. Kemudian tentu saja menerapkan protokol kesehatan, juga tidak mengesampingkan prestasi.